Makanya ketika saya gubernur itu saya membangun sekolah sebanyak-banyaknya. Ada 69 SMA SMK yang baru dibangun dan dibangun baru. Pemerintah provinsi tidak kemudian berjalan sendiri dan tidak hanya menerima hasil, mengklaim hasil. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan Anda lakukan untuk mempercepat peningkatan IPM Kalimantan Barat? Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, pemerintah provinsi ini selama ini lebih banyak pada arah yang top down. Jadi tidak terkoordinasi untuk melihat pada yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan, yang konkretnya, itu adalah upaya untuk memperkuat bagaimana agar di seluruh kabupaten kota ini bisa diperkuat dengan langkah intervensi kebijakan anggaran, dengan bantuan keuangan yang langsung mendarat kepada hal-hal yang memang dirasakan langsung. Seperti contohnya di kesehatan yang paling signifikan mempengaruhi IPM, usia harapan hidup, stunting. Nah, kalau kita cari tentang stunting, mungkin tidak ada anggaran pemerintah provinsi selama ini yang ada di tingkat bawah. Karena yang menentukan itu adalah masyarakat di tingkat bawah di seluruh penjuru desa. Sebagai contoh misalnya, kemudian di sektor-sektor yang lainnya, di pendidikan misalnya, juga harus turut campur dan langsung intervensi kepada penguatan gizi, seperti di PAUD juga, tidak ada bantuan keuangan untuk insentif guru PAUD dan sebagainya, kemudian juga tidak ada insentif untuk kader posyandu, padahal semua mereka yang sangat menentukan di tingkat bawah, yang bergerak dan bekerja, berjuang. Oleh karena itu, langkah-langkah ke depan, termasuk bantuan kepada rumah sakit daerah, itu harus diperkuat agar semua puskesmas, rumah sakit daerah, dan juga tenaga-tenaga di sana lebih bisa punya kualitas, dan juga sekaligus kita bisa langsung memperkuat ekonominya juga, yaitu dengan langkah-langkah penguatan kepada ekonomi rumah tangga yang ada di seluruh desa, dengan bantuan keuangan tentunya dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kepada calon gubernur nomor urut 1, kami silakan untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Sebetulnya untuk meningkatkan IPM itu, kita harus bagaimana membuat harapan lamanya belajar. Sekarang kita sudah di atas 12 tahun. Makanya ketika saya gubernur itu, saya membangun sekolah sebanyak-banyaknya. Ada 69 SMA SMK yang baru dibangun dan dibangun baru. Kemudian di bidang kesehatan, kita sudah, angka harapan hidup kita sudah di atas nasional, yaitu 73,77. Masalah IPM kita berada di urutan 30, itu karena lamanya rata-rata belajar kita baru 7,7 tahun. Karena masa lalu ini pendidikan SMA, SMK tidak diperhatikan. Mereka itu kebanyakan putus sekolah. Tahu nggak, sekarang ini ada 100.000 lebih anak yang tak pernah sekolah. Kenapa? Sekolahnya nggak ada. Makanya harus kita bangun. Satu-satunya itu tadi, yaitu pendidikan. Waktu Bapak habis. Terima kasih. Selanjutnya, mohon tenang. Selanjutnya, kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Masalah IPM, kita katakan dulu Pak, IPM kita itu 70,47. Urutan kelima se-Kalimantan Barat, se-Kalimantan Barat. Artinya kita terendah, ya. Nah, ini kita harus tahu ini bagaimana kita ke depan supaya tekan IPM. Nah, kemudian kebijakan kita selaku pemerintah, terutama lihat dulu indikator IPM itu. Apa indikatornya? Pendidikan, kesehatan, kemudian daya beli masyarakat, kemudian infrastruktur. Nah, kalau 4 indikator ini ya kita support, ya kita genjot untuk kedepannya supaya IPM kita naik, ya saya rasa insya Allah IPM kita akan meningkat ke depannya. Kenapa?
4 indikator ini harus kita prioritaskan di dalam kita menyusun RPJMD ataupun menyusun anggaran pembangunan ke depannya. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Jadi IPM itu agregat dari IPM desa, naik menjadi agregat IPM kecamatan, menjadi IPM kabupaten, baru menjadi cerminan IPM kesejahteraan di provinsi dan menjadi nasional. Oleh karena itu, IPM ini harus dilihat kita bahwa yang dikerjakan di tingkat bawah, di tapak itu, itulah yang menentukannya. Makanya langkah-langkah pemerintah provinsi itu harus memperkuat semua kabupaten kota yang keterbatasan anggaran di sana sini. Oleh karena itu, pemerintah provinsi tidak kemudian berjalan sendiri dan tidak hanya menerima hasil, mengklaim hasil, kemudian stunting rendah karena yang kerja itu di bawah, maka kita perkuat. Dan termasuk juga untuk langkah-langkah yang sifatnya untuk desa, ini tidak hanya menghitung data, tapi memperkuat dengan intervensi kebijakan yang langsung masuk ke desa-desa untuk bisa memperkuat infrastruktur dengan bantuan keuangan yang bisa langsung menopang kehidupan masyarakat. Terima kasih. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.